Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki. Kali ini kita membahas kimia klinik 2, yaitu materi kita gamma glutamil transferase atau disebut dengan GGT atau gamma GT. Ini merupakan materi kuliah TLM tentang teori secara ringkas gamma glutamil transferase. Oke, kita langsung saja masuk di pendahuluan mengenai gamma GT. Gamma glutamil transferase atau GGT adalah enzim yang mengkatalisa reaksi L-gamma glutamil 3-karboksi 4-nitroanilit dengan glisil-glisin membentuk L-gamma glutamil, glisil-glisin dan 5 amino 2 benzoat. Jadi tampak di sini ya, memindahkan ya kan, mentransfer gugus amino atau gugus peptida ya kan, menggeser. Enzim gamma glutamil melakukan pemindahan gugus peptida dari senyawa satu ke senyawa yang lain sehingga disebut dengan transferase atau transpeptidase. Gamma glutamil transferase atau GGT ini adalah enzim yang ditemukan terutama di hati dan ginjal. Sementara dalam jumlah yang rendah ditemukan dalam limpa, kelenjar prostat, dan otot jantung. Masih di gamma GT ya. Nah, ini adalah bagan dari gamma GT yang ada di dalam sel hepar. Dia dilepaskan ke dalam peredaran darah sehingga bisa ditemukan di dalam serum. Nah, kemudian gamma GT ini mentransport atau memindahkan aminopeptida ya. Nah, gamma GT ini berfungsi sebagai peptida dan protein sintesis, regulasi tissue glutation level, transport amino acid across cell membrane. Jadi melalui di sel membran pada sel. Gamma glutamil merupakan uji yang sensitif untuk mendeteksi beragam jenis penyakit parenkim hati. Kebanyakan dari penyakit hepatoseluler dan hepatobiliar meningkatkan gamma GT dalam serum. Jadi di sini gamma GT untuk penyakit hepatoseluler dan hepatobiliar. Jadi mirip nanti mungkin dia dengan alkali fosfatase. Nah, manfaat gamma GT kadarnya dalam serum akan meningkat lebih awal dan tetap akan meningkat selama kerusakan sel tetap berlangsung. Jadi dia ini bisa saja dideteksi meningkat walaupun AST ALT dalam kondisi tidak terdeteksi meningkat atau masih dalam batas normal. Nanti dia berpasangan dengan ALP maka akan lebih bagus lagi. Gamma GT meningkat sama maknanya dengan fosfatase alkalis yang meningkat. Polanya juga sama. Tes gamma GT dipandang lebih sensitif daripada tes alkali fosfatase. Jadi dia di awal-awal gangguan hati dia meningkat lebih awal ketimbang yang lain yang belum terdeteksi ya. Di sini fungsinya atau manfaat dari gamma GT. Nah, kita pindah ke nilai diagnostiknya. Gamma GT spesifik untuk diagnosa penyakit hepatobiliar. Seperti tadi kita di awal tadi ya, hepatobiliar yang dideteksinya. Gamma GT sangat tinggi nilainya pada penyakit obstruktif dan karsinoma hepatoseluler. Dan peningkatan sedang pada degenerasi hepatoseluler. Jadi di sini ke arahnya sel hepar, ya kan, sel hepastosit.
Kebanyakan dari penyakit hepatoseluler dan hepatobiliar meningkatkan gamma GT dalam serum. Korelasi peningkatan gamma GT lebih baik dengan obstruksi sumbatan ya dan kolestasis ketimbang dengan kerusakan hepatoseluler murni. Jadi bagus ke arah obstruksi, ke arah perlemakan hati. Oleh karenanya gamma GT dianggap salah satu dari enzim obstruksi, enzim yang digunakan untuk kasus adanya sumbatan. Nah, kita pindah ke kondisi meningkat dari gamma GT. Analisa gamma GT terutama berguna dalam mendeteksi enzim mikrosom yang diinduksi oleh obat-obatan. Yang terpenting adalah alkohol pada peminum kronis. Alkoholisme. Peminum alkohol yang lama dan terus menerus. Enzim ini sangat sensitif pada pengonsumsi alkohol berat. Jadi orang-orang dengan meminum alkohol lama, kemudian konsumsinya tiap hari terus menerus dan berlebihan, ini akan menyebabkan gangguan pada hati, dan gangguan ini bisa dideteksi dengan melihat adanya gamma GT yang meningkat. Kira-kira 60-80% dari peminum alkohol mempunyai kadar gamma GT yang meninggi. Meskipun juga tidak ada gejala-gejala kerusakan hati yang lain. Jadi fix ya kalau gangguan karena peminum alkohol, gamma GT lah yang paling ideal untuk indikatornya melihat gangguan hati ya. Walaupun di sini tidak ada gejala-gejala kerusakan hati, nutrisi juga dalam kondisi normal si peminum alkohol tadi. Masih di alkoholisme pada gamma GT. Alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, di antaranya perlemakan hati, hepatitis alkoholik, dan sirosis. Jadi tiga ini nanti yang bisa terjadi pada orang pengguna alkohol yang berlebihan dan terus menerus. Alkohol bersifat toksik bagi tubuh, jadi akan dikonjugasi oleh glutation GSH dan reaksinya dikatalisis oleh gamma GT atau GGT ya. Hal ini menyebabkan gamma GT meningkat pada pengonsumsi alkohol berat, alkoholisme. Jadi alkoholisme ini menyebabkan gamma GT yang terganggu ya di dalam hati. Selain karena alkohol, GGT enzim mikrosomal yang bertambah banyak pada pemakai obat barbiturat. Golongan barbiturat ya. Misalnya pentotal, kemudian barbital ya, tiopenton barbiton ya kan. Nah, penitoin dan beberapa obat lain tertentu. Nah, kita pindah ke pengukuran gamma GT. Alkohol bukan saja merangsang mikrosoma memproduksi lebih banyak enzim, tetapi juga menyebabkan kerusakan hati meskipun status gizi peminum itu baik. Nah ini ya, walaupun orangnya tadi status gizinya bagus dalam artian dia tidak mengalami gangguan lain-lain, tidak mengalami kekurangan gizi, tidak menyebabkan hal gangguan pada hati yang disebabkan oleh yang lain, maka di sini murni alkohol yang menginduksi gamma GT meningkat. Kadar gamma GT yang tinggi terjadi setelah 12 sampai 24 jam bagi orang yang minum alkohol dalam jumlah yang banyak. Jadi jelas di sini kalau orang minum alkohol, gamma GT akan meningkat dalam waktu 12 sampai 24 jam. Jadi misalnya hari ini minum kira-kira 12 jam atau esok harinya masih tetap tinggi meningkat ya. Dan mungkin
akan tetap meningkat selama 2-3 minggu setelah asupan alkohol dihentikan. Jadi masih memberikan kadar yang tinggi. Hasil pengukuran darah yang sangat rendah mungkin terjadi pada keadaan aktivitas gamma GT yang rendah dan memang rendah dari pasiennya. Atau ini kesalahan karena pengerjaan spesimen yang lebih dari 1 jam di laboratorium. Ini kesalahan dari pihak laboratoriumnya tidak segera melakukan pemeriksaan. Jadi di sini alangkah baiknya ya teman-teman yang sedang bekerja di laboratorium memperhatikan waktu pengerjaan gamma GT ya setelah pengambilan spesimen. Nah, kita pindah ke prosedur umumnya. Sebelum melakukan cek gamma GT, dokter akan menginstruksikan pasien untuk berpuasa selama 8-10 jam. Biasanya puasanya itu di malam hari, misalnya jam 10 malam menjelang tidur, pasien suruh berpuasa hingga pagi hari saat diambil darah baru boleh buka puasa. Jika pasien tengah mengkonsumsi obat tertentu, sebaiknya hentikan penggunaan obat untuk sementara waktu, tapi tentunya dengan anjuran dari dokter ya. Pengambilan spesimen darah sebaiknya dilakukan pada pagi hari dengan volume spesimen yang cukup. Hindari adanya hemolisis, ini akibat pengambilan darah yang tidak bagus. Misalnya ya, menggunakan jarum kecil dengan penarik suntikan atau syring yang besar, ini bisa hemolisis. Hemokonsentrasi ini terlalu lama dibendung penanya dengan torniquet. Dan hemodilusi, ini pengambilannya mengambil di jalur impus atau bersebelahan atau di area jalur impus. Risikonya darahnya tercampur cairan impus yang berakibat spesimen tidak representatif, tidak dipercaya. Jadi spesimennya ini sebenarnya harus diambil ulang karena bisa rendah palsu atau tinggi palsu. Nah, kita pindah ke metode dan spesimen. Metode pemeriksaan untuk tes gamma GT adalah spektrofotometri atau fotometri dengan menggunakan spektrofotometer atau fotometer atau alat kimia otomatis, random access atau menggunakan kimia analyzer ya. Panjang gelombang filternya 405 nanometer, sinarnya berwarna biru. Nah, untuk bahan pemeriksaan yang digunakan berupa serum atau plasma heparin. Gamma GT dalam serum atau plasma stabil selama 7 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius. Heparin direkomendasikan sebagai antikoagulan. Jadi ada 2 pilihan saja, dibekukan dengan tabung tutup merah atau tabung tutup kuning, atau menggunakan heparin tabung tutup hijau. Sementara yang lain tidak diperkenankan. Kita pindah ke hal yang perlu diperhatikan di sini. Apabila didapatkan hasil pengukuran sangat rendah atau sangat tinggi, perlu dilakukan pengukuran ulang hingga 3 kali dengan petugas atau personil lain agar hasil terkoreksi kesalahan acak atau sistematik dalam melakukan pengukuran. Jadi di sini penjelasannya ya teman-teman, apabila melakukan pengukurannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu harus dikoreksi ya. Apabila ini terjadi, mungkin saja kesalahan dari si petugas, ini adalah acak. Tapi bila kesalahan disebabkan oleh alatnya yang bermasalah, itu adalah kesalahan karena sistematik. Nah, ini harus diatasi. Dan di sini pentingnya apabila hasilnya terlalu tinggi, nanti bisa dilakukan
pengenceran nanti dengan melihat grafik pengukurannya yang tidak linier. Hasil yang sangat tinggi pada serum pasien yang diukur berarti pasien mengalami keadaan patologis. Dapat ditemukan pada penyakit hepatobiliar, obstruktif, dan karsinoma hepatoseluler. Jadi 3 penyakit ini yang mungkin terjadi dengan naiknya gamma GT ditambah dengan alkoholisme. Nah, kita pindah ya ke nilai rujukan gamma GT. Dewasa pria 5 sampai dengan 90 U/L, wanita 10 sampai 80 U/L, lansia lebih sedikit tinggi ya, mungkin di bawah 100 ya, anggap 20 sampai dengan 100. Anak-anak bayi baru lahir 5 kali lebih tinggi daripada dewasa, prematur 10 kali lebih tinggi dari dewasa. Anak sama dengan dewasa. Jadi di sini penting membuat nilai rujukan untuk pemeriksaan lab agar tidak rancu dan memiliki ketetapan di laboratorium tersebut. Nilai rujukan bisa berbeda ya untuk tiap laboratorium tergantung metode yang digunakan. Untuk mendapatkan nilai tes pengukuran, maka pemeriksaan harus dilakukan pengenceran serum dan dilakukan perkalian hasil pengukuran dengan faktor pengenceran. Misal ya, hasil pengukuran tidak linier di akhir pengukuran dari titik K20 atau K60 yang ketiganya, maka itu pengencerannya rendah, mungkin pengencerannya 2 kali, 3 kali. Apabila di tengah nanti berarti mungkin sampai dengan 6 kali. Apabila di awal ya kan itu pengencerannya bisa tinggi. 10 kali, 15 kali atau 20 kali. Nah, oleh sebab itu penting melihat kurva grafik pengukuran untuk melihat linearitas. Tidak linear itu biasanya patah membentuk huruf L. Kalau misalnya pengukurannya itu linier, dia memotong garis diagonal. Perlahan-lahan dia mengalami peningkatan atau kenaikan absorben ya, increase reaction karena menggunakan sistem ini. Kita pindah ke masalah klinik. Peningkatan kadar itu bisa saja ditemui pada kondisi-kondisi pertama sirosis hati, nekrosis hati akut dan subakut, alkoholisme, hepatitis akut dan kronis, kanker, di sini kanker hati, pankreas, prostat, payudara, ginjal, paru-paru dan otak. Jadi bisa digunakan sebagai marker kanker nanti. Kolestasis akut, mononukleosis infeksiosa, hemokromatosis, ini karena deposit zat besi dalam hati. Kemudian DM, steosis hati, hiperlipoproteinemia tipe 4. Infark miokard akut ya, IMA di hari keempat. CHF, chronic heart failure, atau juga mungkin gangguan lain misalnya pankreatitis akut, epilepsi, dan terakhir sindrom nefrotik. Nah, sementara pengaruh obat ini phenytoin, ya, dilantin, phenobarbital, aminoglikosida, warfarin, ya, kumarin. Jadi ini obat-obat yang mungkin mempengaruhi kadar dari gamma GT. Nah, lanjut kita ke sumber kesalahan dalam pemeriksaan. Di sini menggunakan bahan pemeriksaan hemolisis. Penggunaan panjang gelombang potometer tidak sesuai. Tidak ada 405 pada potometer misalnya. Jadi terpaksa menggunakan panjang gelombang yang lain. Misalnya 492 mili kreatinin. Akibatnya di sini tidak bagus hasil pengukurannya karena tidak di serapan maksimum untuk larutan berwarna kuning. Karena kalau 492 itu untuk larutan berwarna orange. Ya kan, beda dengan di 405 larutannya berwarna kuning. Alat di sini potometer tidak terkalibrasi. Filter 405 tidak bagus atau sudah rusak atau sudah tua.
Jadi tidak lagi menghasilkan sinar yang tepat ya, warnanya biru di 405. Dan umur lampu lebih dari 3000 jam pemakaian. Tapi ada juga yang mengatakan 4000 jam. Ya pastinya tidak boleh lebih dari 4000 jam pemakaian. Karena itu tidak lagi memberikan hasil yang valid. Kemungkinan lampunya tidak berwarna putih lagi. Yang keempat, aktivitas fisik yang berat dapat meningkatkan hasil pengukuran. Yang kelima, volume reagen dan bahan yang tidak sesuai. Ini terkait dengan mikropipetnya yang tidak bagus dalam menyedot untuk melakukan pengukuran. Lalu yang keenam, masa inkubasi yang tidak tepat, baik dari suhunya, waktunya. Jadi suhunya di setting 37 baru-baru saja. Jadi tidak menunjukkan tepat 37. Jadi harus tepatkan dulu suhu 37 baru bisa diukur. Itu dibuktikan dengan water bath. Dan waktunya sudah sesuai ya untuk masa inkubasinya. Lalu yang terakhir, reagen yang digunakan masa kadaluarsanya sudah masuk. Artinya ini sudah lewat dari masa kadaluarsa. Jadi tidak cocok atau tidak baik untuk dilakukan pengukuran karena tidak memberikan kepastian apakah itu akurat atau tidak. Lalu kita pindah terakhir faktor yang mempengaruhi di sini untuk temuan laboratorium. Ya sama seperti tadi ya. Obat phenytoin dan barbiturat dapat menyebabkan tes gamma GT positif palsu, artinya meningkat palsu. Yang kedua, asupan alkohol berlebih dan jangka waktu yang lama dapat menyebabkan peningkatan kadar gamma GT. Jadi hindari penggunaan alkohol apabila ingin melakukan pemeriksaan gamma GT untuk mendiagnosis penyakit lain yang terjadi pada hati. Sehingga di sini alkohol dan obat-obat mengganggu pemeriksaan ini. Jadi harus disingkirkan. Apabila disingkirkan kedua ini maka hasil akan mengarah ke arah penyakit yang lain tadi ya. Pada kasus hepatoseluler, hepatobiliar ya, obstruksi. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai gamma glutamil transferase yang kita bahas kali ini untuk materi kimia klinik. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan pastinya tetap belajar dan belajar karena ilmu laboratorium itu banyak dan luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.